Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Pada sore hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 9 ya nak, kelas 4, subtema 3 pembelajaran. Iya, Bu. Nah, baiklah. Pada sore hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, bagi kita berdoa dahulu ya nak ya. Ya, pimpin doanya dulu Akela Natasha. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak ibu. Ya, ibu cek dulu kehadirannya ya. Minta Permata, ada kan? Nur Nabila, ya hadir. Akela Natasha. Hadir, Bu. Iya, berarti hadir semua ya nak ya. Nah, pada sore hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, ibu mau menanya kalian dulu sebelumnya materi yang udah pernah kita pelajari, yaitu mengenai sumber energi. Iya, itu global baru masuk. Iya, nggak apa-apa ya sayangnya, mungkin jaringannya kan. Iya, jadi sebelumnya kita mempelajari sumber energi. Masih ingat apa-apa aja sumber energi? Masih, Bu. Ya, coba kata apa sayang, sumber energi apa aja yang kamu ketahui yang kemarin kita pelajari? Matahari. Energi sayang, sumbernya, sumber energi apa aja, ada energi apa aja gitu nah. Energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi. Iya, pintar anak ibu. Berarti masih ingat ya materi sebelumnya anak ya? Ya. Iya, Bu. Ini kita di pembelajaran 3 mengenai energi juga, tetapi ini energi alternatif. Nah, ya, ini kita mempelajari mengenai tema 9, kayanya negeriku, subtema 3, pembelajaran 3, energi alternatif. Di sini kompetensi intinya ada 4, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah sekolah dan tempat bermain. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ya sayang, itu kompetensi intinya ya nak. Terus lanjut ke kompetensi dasarnya, ada 2 mata pelajaran, yaitu muatan IPA dan bahasa Indonesia. Dan indikatornya ini dia. Dan sebelumnya masuk ke materinya, Ibu mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya kita hari ini ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Dan yang kedua, dengan melakukan wawancara, siswa dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Kemudian yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menemukan informasi penting untuk pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Nah, perhatikan gambar energi alternatif berikut. Nampak, nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, ini gambar apa yang Ibu tunjuk ini, Intan Permata? Matahari, Bu. Nah, lanjut. Nur Nabila, ini gambar apa? Angin, Bu. Iya, sayang pintar. Terus lanjut, Akela Natasha, ini gambar apa, nak? Gelombang air laut, Bu. Iya. Jadi, akan lebih jelas, ini adalah gambar energi alternatif. Nah, ini apa sih energi alternatif itu? Nah, ingin tahu kan? Ya, berarti energi alternatif itu adalah sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Dia tidak akan habis sumber energi tersebut. Jadi yang kita pakai selama itu, ini adalah energi apa, listrik kan? Iya, coba dulu lihat gambar yang Ibu share. Nampak saya? Iya, ini adalah matahari. Matahari itu apa? Merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Jadi energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Nah, terus yang kedua apa aja energi alternatif kedua? Yaitu angin. Ya sayang, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional.
Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Nah, itu pengganti listriknya. Kemudian apalagi? Itu adalah yang ketiga adalah air. Iya, air. Air juga merupakan energi alternatif. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Ada air bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Jadi energi gerak dari air terjun tersebutlah digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Lanjut ke yang keempat, apalagi nah itu panas bumi. Bumi atau disebut energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapis-lapisan pusat bumi terbentuk akan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapis-lapisan pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Iya sayang. Terus kemudian apa lagi sih Bu? Nah yang kelima nak, perhatikan gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Terus yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Oke, saya. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi, coba ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, Intan Purmata. Ya, saya Bu. Iya, sayang. Apa? Mau nanya apa? Silahkan. Bu, bagaimana ya Bu caranya agar energi listrik itu tidak habis? Oh iya, caranya bagaimana ya Bu, supaya energi listrik nggak habis, biar kita tidak menggunakan energi alternatif gitu ya. Coba temannya dulu. Sebelum Ibu menjawab, coba teman yang lain, ada yang bisa menjawab dengan pertanyaan kawannya tadi saya? Ada Bu, saya. Iya, Nur Nabila. Silakan nak jawab coba pertanyaan dari Intan Permata. Menghemat energi listrik, Bu. Iya, pinter anak Ibu, menghemat energi listrik. Ya, jadi dari penjelasan Ibu, nak, ini ada peta pikiran. Maksudnya peta konsep ya, peta konsep yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini kesimpulannya mengenai energi alternatif. Nah, itu tadi udah Ibu jelaskan ya, nak ya. Jadi dari penjelasan Ibu tadi sebelumnya udah Ibu share di grup WA tugasnya LKPD-nya. Bisa kalian diskusikan nanti bersama dengan teman-temanmu. Hari ini juga nanti dikirim. Ya, tugasnya dikirim di grup biar Ibu nilai ya, nak ya. Ya, Bu. Yang ini penggunaan energi alternatif itu satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia ya sayang ya. Cuman kan kesadaran untuk melakukan itu masih tidak sepenuhnya kita sadari ya kan saya masyarakat ini. Jadi baiknya kita itu harus bertanggung jawab, apalagi kalian ini sebagai siswa yang sudah ngerti mengenai energi alternatif itu apa, mengenai sumber daya alam itu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan itu apa. Jadi kan sudah bisa saling menjaga ya karena bisa melestarikan. Nah iya sayang. Ini ada teks yang menceritakan ayah Edo itu di PHK dari tempat kerja. Jadi dia kebingungan menafkahi keluarganya, belum lagi dengan biaya listrik, biaya sehari-hari karena bagaimana caranya menghemat penggunaan energi listrik tersebut. Jadi sebelumnya tadi kan sudah tahu kalian apa-apa aja. Jadi dari tadi kita sudah mempelajari mengenai energi, kalian juga harus tahu upaya kita pelestarian lingkungan hidup. Iya. Ibu juga mau nyuruh kalian membaca deh, biar dengar suara yang cantik itu Nur Nabila sayang, baca nak. Silakan baca nak. Tujuan pembangunan di samping membentukkan manusia Indonesia seutuhnya juga mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam di lingkungan tetap lestari. Untuk itu masyarakat harus menjaga agar tidak merusak lingkungan, memelihara dan mengembangkan agar sebagai sumber daya alam tetap tersedia. Daya guna dan hasil guna harus dilihat dalam batas-batas yang optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain, dan pilihan penggunaan sumber daya alam guna persiapan di masa depan. Iya sayang, makasih ya nak Nur Nabila. Jadi inilah upaya pelestarian lingkungan hidup tujuannya itu ya nak. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ya, harus mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam kita itu tetap lestari. Jadi usahanya bagaimana Bu? Nah, usaha kita melestarikannya saya yang pertama ini nak, rehabilitasi lahan kritis.
Jadi kita bisa membenahi, mengurus lahan-lahan yang sudah kritis, artinya itu yang sudah gersang. Caranya bagaimana? Biar bersemi lagi, biar enak lagi pemandangannya, biar ada lagi udara-udara yang segar. Jadi melestarikannya bagaimana? Intan Permata, bagaimana kita melestarikannya? Kalau sudah lahan itu kritis, gersang, gundul, bagaimana usaha kita? Pepohonan sudah Tidak gimana saya? pohon. Gimana saya? Apa kita? Tidak menebang pohon secara liar, Bu. Nah, sayang pohon ya karena yang masih menanam ya karena kembali ya karena menanam. Terus yang kedua usaha mencegah kadang kita lihat di kota-kota sana ataupun di tempat kita dulu lah sekeliling kita lihat masih banyak juga pencemaran air, baik itu dari parit-parit ya kan, dari air sungai, mungkin selama ini banyak membuang sampah ke sungai, jadi air itu pun tercemar. Kita misalkan ingin memancing ikan, makan ikan di sungai, airnya sudah tercemar. Jadi bagaimana kita nanti kalau makan ikannya? Pasti kena racun, tidak sehat ya kan? Iya kan saya? Iya, Bu. Nah, tercemar ikannya nanti ya kan, ikannya sakit yang dimakan, ikannya sakit makan itu jadi sakit ya karena tadi itu tidak baik, perilaku yang tidak baik. Nah, jadi terus yang ketiga mencegah lagi kita pencemaran udara. Biasa di kota-kota, misalkan di pabrik-pabrik. Nah, kalau ada familinya atau saudaranya tinggal di kota dekat dengan pabrik, misalkan pabrik kelapa sawit, tapi di sini dekat kita pun ada PKS ya, pabrik kelapa sawit itu juga mencemari udara juga. Kenapa Ibu bilang gitu? Karena saat mereka mengolah sawit ya kan, asapnya itu kan di dekat, apalagi kita dekat lingkungannya pasti tercemar. Jadi cara mencegahnya bagaimana? Nah, jadi di sini kita usaha melestarikannya supaya ada tempat khusus pembuangannya seperti apa. Ya kan, Nak? Itu caranya. Terus melestarikan. Kemudian lihat gambar kembali. Lihat gambarnya, nampak, Nak? Nampak, Bu. Pertama, masyarakat di sekitar yang dapat masyarakat di sekitar dapat. Intan bisa dimatikan saya, unmute kan? Ya, Bu. Kasihkanlah kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Coba kita tanya dulu, apa kalau di lingkungan kita yang memengaruhi keseimbangan lingkungan itu apa? Yang kamu lihat sekitar rumah kita, itu kamu identifikasikan, pasti ada yang merusak lingkungan, merusak pencemaran air dan sebagainya. Jadi tugas kalian itu di LKPD yang saya bagikan itu, kalian identifikasikan kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggal kamu, ya Nak ya. Terus yang kedua apa lagi tugasnya? Coba amati gambarnya dulu. Ya sayang, nampak gambarnya? Nah, gambar nampak, Bu. Gambar apa ini Nurul? Menembak hewan secara liar, Bu. Iya, ini tadi adalah gambar kata si Intan Permata, gambar orang memburu secara liar. Jadi itu pembelajaran pada hari saya dengan pembelajaran pada hari saya akan buat anak Ibu Nur Nabila, pimpin doanya ya saya, biar kita tutup pembelajaran pada hari ini. Iya, Bu. Pegang masing. Alhamdulillah. Terima kasih buat anak Ibu Nur Nabila. Selesailah pembelajaran kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.